Ya, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sebuah besaran lain yang namanya momen gaya. Ya, momen gaya. Momen gaya ini di fisika dikasih simbol sebuah huruf Yunani. Nah, bisa dibaca tau atau torsi. Ya, ini kita baca tau atau juga dibaca torsi. Lalu buat apa sih kita belajar yang namanya momen gaya ini? Nah, momen gaya sangat penting sekali. Karena momen gaya ini, ya, momen gaya, kalau secara matematis didefinisikannya, ya, tau ini itu adalah nah, R cos F. Kalau kita masih ingat dengan yang namanya hasil kali vektor, bahwa momen gaya itu hasil kali vektor dari siapa? Dari R, yaitu lengan gaya, dikalikan F. Ya, atau kalau kita nggak pakai, ya, lengan gaya ini adalah, di torsi ini adalah R dikalikan F dikalikan sinus theta. Nah, biar lebih mudahnya, R ini dikenal sama yang namanya lengan gaya. Lengan gaya. Nah, sementara F-nya sendiri adalah, tahu dong, ini adalah gayanya sendiri. Nah, kalau theta, theta adalah sudut antara lengan sama gaya. Ini theta. Ya, ini adalah pengertian secara matematis. Ya. Lalu, pengertian secara fisiknya gimana? Nah, simpelnya aja nih, bahwa momen gaya ini sering disebut sebagai penyebab benda berputar atau penyebab gerak rotasi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada benda akibat suatu gaya dia berputar, maka sebetulnya dia mendapat momen gaya, bukan gaya. Ya, Bang ya. Jadi momen gaya ini, yang simbolnya tau ini, kalau secara matematis simbolnya adalah R cross F atau R kali F sin theta. Sementara menurut definisi fisika atau pengertian secara fisiknya itu adalah penyebab gerak rotasi. Ya. Nah, setelah lebih jelas, anggaplah mari kita lihat contoh sebagai berikut. Ya. Andai kita punya sebuah batang. Ya. Batang ini kemudian kita kasih engsel di sebelah kanannya. Maksudnya dikasih engsel supaya dia dapat putar. Ya. Ini engsel atau poros putar. Sementara ini adalah batangnya. Nah, batang ini kemudian dia mendapat beberapa gaya. Nah, contoh misalkan batang ini maaf ya, didorong oleh sebuah gaya F1 arahnya ke atas ini. Nah, kemudian juga dia didorong oleh gaya F2. Misalkan dari sini nih, F2 dulu. Tapi si gaya sebatang didorong oleh gaya F3. Wah, nggak apa, banyakin gayanya, nggak apa. Kalau sini. Ini adalah F3. Dan yang terakhir, saat si batang ini didorong oleh gaya lain. Ya. Nah, gaya lain di sini nih. Pelan halus ya. Ini F4. Kira-kira nih menurut pengamatan kalian, seandainya ini adalah batang yang diberi engsel di ujungnya, diberi gaya 4 seperti ini. Kira-kira gaya manakah yang akan menimbulkan gerakan berputar pada benda ini? Nah, apakah F1, F2, F3, ya, atau F4? Ya. Nah, kalau adik-adik jeli dan bisa membayangkan sebaik-baiknya, anggap gini nih. Anggap ini adalah daun pintu yang kita lihat dari atas. Nah, pintu ini kita dorong 4 gaya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang menyebabkan perputaran itu adalah F1 sama F2. Berarti apa? Torsi 1 sama torsi 2 ini enggak bernilai 0. Ya, ini nih.
Ini berarti torsi dari F1 ini tidak sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti dia dapat menyebabkan benda berputar. Tuh. Demikian juga dengan torsi dari F2. Nih. Torsi dari F2 ini juga tidak akan sama dengan 0. Atau kalau kita lihat F2 ini nggak menyebabkan benda diam, tapi menyebabkan si benda berputar, berarti torsinya tidak. Sementara yang F4, nah kita tahu ini nggak menyebabkan gerakan. Nah, berarti torsi dari F4 ini harus bernilai 0. Demikian juga dengan F3. F3 ini nggak menyebabkan gerakan. Berarti torsi dari F3 ini pun akan bernilai sangat. Selanjutnya, kok bisa sih mereka itu dikasih nilai 0, F3 sama F4, sementara F1 sama F2 torsinya nggak 0. Yuk kita lihat, balik lagi ke definisi awalnya. Definisi awal dari momen gaya torsi ini kan R kali F kali sin theta tuh. R-nya lengan gaya, F-nya gaya, sin theta adalah sudut antara lengan sama gayanya. Ya. Nah, ingat nih, bahwa lengan dihitung dari pulus. Ya, kita lihat nih. F1 kenapa dia bisa menghasilkan torsi yang tidak sama dengan 0? Nah, lihat nih, F1 bekerja di ujung sini. Sementara engselnya berada di sini. Berarti ada lengan. Ini ada lengannya, ada gayanya. Ternyata antara lengan sama gaya sudutnya berjumlah 90 derajat. Berarti sin 90 kan satu tuh, ya. Jadi kalau kita gambarkan kayak gini nih. Nah, gambarin. Nah, ini sama ya. Nah, ini berarti R1-nya. Oh, maaf. Beratas bagusnya ya. Nah, ini adalah R1-nya, panjang R1-nya. Kenapa? Karena kan di sini engsel, ya. Sementara lengan gayanya, oh maaf ya, gayanya di sini nih. Ya. Dan sudut ini siku-siku 90 derajat. Nah, dengan demikian R-nya ada, F-nya juga ada, R-nya ada, berarti torsinya pun tidak sama dengan. Bandingkan nih, misalkan sama dengan ini nih, sama ini. Bandingkan dengan ini nih, F3. Kalau kita gambarkan nih, F3, F3 kan ke sana tuh arahnya, ke arah kanan ya, F3. Nah, F3 bekerja di ujung batang. Nah, dan bentar ujung lainnya ada engsel. Nah, kalau kita lihat, ini punya lengan juga. Anggap aja ini R3. Kenapa? Antara titik pangkal gaya, titik gaya, sama pangsilnya itu ada jarak. Yang ini R3. Tuh. R3 ada, F3 ada. Kok bisa 0 ya momennya? Ada satu lagi syaratnya. Bahwa sinus tetanya nggak boleh 0. Kalau kita lihat, lengan ke arah kiri, gaya ke arah kanan, berarti sudut antara lengan sama gaya, sudutnya itu bernilai 180 derajat. Lengan ke kanan, maaf ya, lengan ke kanan, lengan gaya ke kiri. Ini ya, gaya ke kanan, mohon maaf tadi, lengan gaya ke kiri. Berlawanan tuh, berarti sudutnya 180 derajat. Dan sinus 180 itu 0. Maka nanti torsi 3-nya kan ini. R3-nya ada? Ada, oke. Yang ada. F3-nya ada? Ada. Cuma permasalahan sinusnya ini sinus 180 derajat. Nah, ini bernilai 0. Maka F3 ini akan bernilai 0 juga. Berapapun dikalikan 0 dan 0. Sudah ya? Nah, lalu kenapa nih si F4 ini torsinya 0?
lihat aja. Syarat momen sekali lagi kan, dia punya lengan, punya gaya, punya sudut. Sudutnya kan udah tebel nih, 90 derajat. Sin 90 kan 1, betul. F-nya 4, cuma lengannya ada nggak? Maksudnya lengannya ada, jarak antara gaya sama engsel ada nggak? Ya ada kan? Jadi kenapa saya seperti ini? Karena R4-nya ini sama dengan 0. Lalu kenapa tadi F3? Masih ingat kan? Karena tetanya sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kira inilah yang menyebabkan F3 ini 0. Ya, F1 nggak 0 karena komponen-komponennya terpenuhi semua. F2 juga torsinya nggak 0, sama komponennya terpenuhi semua. Tapi F3 sampai 4 ada komponen yang bernilai 0. Ya. Nah, jadi mereka bernilai 0 momen gayanya.